merupakan peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, mempunyai nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta berpotensi memunculkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui pembelajaran ini, ASN diharapkan mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. ASN juga mampu menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN serta mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Status jabatan ASN dalam sistem birokrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan yang bertujuan untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat fokus menjalankan tugasnya. Peran ASN. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina. ASN bertugas memberikan pelayanan publik dengan profesional dan berkualitas untuk kepuasan masyarakat. ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Hak ASN. Hak ASN yaitu memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kode perilaku ASN. 1. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 2. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 3. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 5. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep merit.
Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang meliputi pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN ini terbagi dari 3. Yang pertama, manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS ini antara lain mencakup tentang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Manajemen P3K ini terdiri dari penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan P3K. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan persyaratan tertentu, yaitu kompetensinya bagaimana, kualifikasi kepangkatan, kemudian pendidikan, latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, ASN mempunyai organisasi. Organisasi ini disebut dengan Korpri. Ini mempunyai tujuan yang pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi, kemudian mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.